Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rohmah Ifantri MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar dan kepada teman-temanku PGMI 4F yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu yang berjudul Prosedur Penulisan, Pemilihan, dan Penggunaan Bahan Ajar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama Evi Kuroti Ayunin, yang kedua Anissa Lailatul Hidayah, yang ketiga Oktavita Arbaatun Naimah, yang keempat Meda Ayu Cahyawati, dan yang kelima Muhammad Riyaudin. Selanjutnya, kepada pemateri, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Materi yang pertama yaitu prosedur penulisan bahan ajar. Nah, bahan ajar dapat ditulis sendiri oleh guru sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain dapat ditulis sendiri, guru dapat berkolaborasi dengan guru lain untuk menulis bahan ajar secara berkelompok dengan guru-guru bidang sejenis, baik dalam satu sekolah maupun tidak. Namun, saat penulisan bahan ajar terdapat berbagai prosedur. Prosedur yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Di dalam melakukan analisis kebutuhan bahan ajar, di dalamnya terdiri dari 3 tahapan, yakni analisis terhadap kurikulum, analisis terhadap sumber belajar, serta penentuan jenis, serta judul bahan ajar. Prosedur yang kedua yaitu memahami kriteria pemilihan sumber belajar. Pada prosedur yang kedua ini terdapat 2 kriteria, yaitu kriteria umum dan juga kriteria khusus. Kriteria umum antara lain seperti ekonomis, praktis, mudah diperoleh, dan fleksibel. Selain itu, kriteria khusus meliputi sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar, sumber belajar untuk tujuan pengajaran, sumber belajar untuk penelitian, sumber belajar untuk memecahkan masalah, dan sumber belajar untuk presentasi. Prosedur yang ketiga yaitu menyusun peta bahan ajar. Menurut Dignas tahun 2004, paling tidak ada 3 kegunaan penyusunan kebutuhan bahan ajar. Yang pertama, untuk mengetahui bahan ajar yang akan ditulis, mengetahui sekuensi atau urutan belajar, dan menentukan sifat bahan ajar. Prosedur yang keempat yaitu memahami struktur bahan ajar. Terdapat 7 komponen dari setiap bahan ajar, yaitu yang pertama judul, yang kedua petunjuk belajar, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat informasi pendukung, yang kelima latihan, yang keenam tugas, dan yang ketujuh kerja atau penilaian. Seperti yang kita ketahui, bahan ajar itu bermacam-macam, seperti bahan ajar cetak. Saya akan memberikan 3 contoh bahan ajar cetak beserta strukturnya. Yang pertama yaitu handout. Struktur bahan ajarnya terdiri dari 2 komponen, yaitu judul dan informasi pendukung. Yang kedua yaitu buku. Buku terdiri dari 4 komponen, yaitu judul, kompetensi dasar, latihan, dan penilaian. Yang selanjutnya ada foto ataupun gambar. Struktur bahan ajarnya terdiri dari 5 komponen, yaitu judul, kompetensi dasar, informasi pendukung, tugas, dan penilaian. Bahan ajar yang selanjutnya adalah model atau maket. Untuk jenis model ataupun maket, strukturnya sama dengan foto ataupun gambar yang tadi saya sudah jelaskan. Yang selanjutnya ada bahan ajar audio.
Strukturnya meliputi 4 komponen yaitu judul, KD, informasi pendukung, tugas, dan penilaian. Yang selanjutnya bahan ajar audiovisual. Strukturnya meliputi 4 komponen yaitu judul, KD, informasi pendukung, tugas, dan penilaian. Yang selanjutnya ada bahan ajar interaktif. Bahan ajar ini berupa CD, interaktif, ataupun orang. Yang terakhir ada bahan ajar lingkungan. Bahan ajar ini meliputi 7 komponen. Yang pertama judul, petunjuk belajar, KD, informasi pendukung, latihan, tugas, dan penilaian. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Dalam penulisan bahan ajar ada beberapa teknik yang perlu kita pahami. Yang pertama, teknik penyusunan bahan ajar cetak. Ada beberapa ketentuan yang hendaknya kita jadikan pedoman. Di antaranya, judul atau materi yang disajikan harus berisikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, teknik penyusunan bahan ajar audio. Teknik penyusunan bahan ajar audio merupakan salah satu teknik yang menggunakan teknologi. Yang ketiga, teknik penyusunan bahan ajar audiovisual. Teknik penyusunan bahan ajar audiovisual meliputi analisis kurikulum, penentuan media, skema yang sekuensi dari sebuah program video atau film atau skrip, pengambilan gambar, dan proses editing. Yang keempat, teknik penyusunan bahan ajar interaktif. Dalam penyusunan bahan ajar interaktif diperlukan pengetahuan dan keterampilan mendukung yang memadai, terutama dalam mengoperasikan peralatan seperti komputer, kamera video, dan kamera foto. Terima kasih. Selanjutnya adalah prosedur pemilihan bahan ajar. Bahan ajar harus dipilih secara tepat supaya peserta didik dapat mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan optimal. Ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menyajikan bahan ajar. Beberapa kriteria tersebut adalah: yang pertama, prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip relevansi atau keterkaitan. Yang kedua, prinsip konsistensi atau keajekan. Dan yang ketiga adalah prinsip kecukupan. Kriteria yang kedua yaitu tahap-tahap pemilihan bahan ajar. Ada 4 tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat di dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang ketiga, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang keempat adalah memilih sumber bahan ajar. Kriteria yang ketiga yaitu penentuan cakupan dan urutan bahan ajar. Dalam penentuan urutan bahan ajar menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan prosedural, dan yang kedua, pendekatan hierarkis. C. Penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran. Penggunaan bahan ajar dalam proses pembelajaran dapat dipetakan menjadi 3 macam, yaitu untuk tujuan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Penggunaan setiap jenis bahan ajar, cetak, model maket, audio atau audio video, dan bahan ajar interaktif pada 3 tujuan ranah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan ajar cetak, terdapat handout, modul, dan LKS. Yang kedua, bahan ajar audio, terdapat kognitif, psikomotorik, dan efektif. Yang ketiga, bahan ajar audio video, terdapat kognitif, psikomotorik, dan afektif. Yang keempat, bahan ajar interaktif, peserta didik mampu mengikuti pembelajaran dengan bahan ajar interaktif, bahkan juga memberikan katalis bagi terjadinya perubahan mendasar terhadap peran peserta didik dan informasi ke informasi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami selaku kelompok 6 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.